Pernahkah kalian mendengar kisah unik tentang ondel-ondel Parto yang menanam pepaya di pati, tapi tiba-tiba datang seekor siluman panda yang suka makan pepaya tanpa izin? Wah, kisah ini bukan cuma lucu, tapi juga penuh hikmah dan pelajaran hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan penuh semangat dalam kebaikan setiap harinya. Sebelum lanjut, yuk bantu channel ini dengan like, komen, dan subscribe biar makin semangat bikin cerita penuh hikmah seperti ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan kisah menarik selanjutnya. Bismillahirrohmanirrohim, semoga cerita kali ini membawa manfaat dan kebaikan buat kita semua. Segala puji bagi Allah, Rob semesta alam, yang telah menciptakan manusia, hewan, tumbuhan, dan alam dengan penuh keseimbangan dan keindahan. Yuk, tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar. Karena setiap huruf sholawat yang kita tulis bisa jadi cahaya di dunia dan akhirat. Bulan Sabit. Mari kita semua selalu bertakwa kepada Allah, berbuat baik, dan menjaga alam sekitar seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Allah berfirman dalam surat Al-Raf ayat 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harap. Ayat ini mengajarkan kita untuk menjaga bumi, termasuk tidak serakah dan selalu berbagi, seperti yang akan terjadi di kisah ondel-ondel Parto kali ini. Tulis juga ya di kolom komentar, kalian berasal dari mana? Biar kita tahu cerita ini sampai ke seluruh Indonesia. Tonton videonya sampai selesai, karena di akhir nanti ada satu pertanyaan di deskripsi. Kalau jawabannya benar, akan ada hadiah spesial di penutup cerita. Kado terbungkus. Sore hari di kota Pati selalu punya pesona tersendiri. Matahari perlahan turun ke barat, meninggalkan jejak sinar keemasan yang menari di atas genteng-genteng rumah dan pepohonan jati yang menjulang di kejauhan. Udara sore itu hangat, berpadu dengan semilir angin dari sawah yang baru selesai dipanen. Aroma tanah basah dan dedaunan yang rontok menciptakan suasana tenang yang menenteramkan hati. Di tengah suasana damai itulah, berdiri dua sosok besar yang begitu khas dan dikenal oleh masyarakat sekitar, ondel-ondel Parto dan pasangannya. Ondel-ondel Parto bukanlah ondel-ondel biasa. Wajahnya penuh ekspresi, tidak menyeramkan, malah memancarkan kebaikan dan semangat kerja. Tubuhnya tinggi besar, berpakaian warna merah bata dengan hiasan kepala dari daun kelapa kering yang menjuntai megah. Di sebelahnya, pasangannya mengenakan kebaya warna hijau zamrud, lengkap dengan selendang kuning emas yang melambai tertiup angin sore. Mereka berdua tampak seperti penjaga kebahagiaan, makhluk seni yang hidup kembali untuk memberi pesan kepada manusia tentang cinta tanah, kerja keras, dan kebersamaan. Hari itu, ondel-ondel Parto membawa cangkul kecil di tangannya. Walaupun terbuat dari kayu dan kain, entah bagaimana, setiap kali dia bergerak, seakan kehidupan nyata mengalir di dalam tubuhnya. Suaranya berat tapi lembut, seperti suara seorang bapak yang penuh kasih. Ayo, kita mulai dari baris sini, biar rapi. Pepaya itu harus ditanam dengan hati, katanya kepada pasangannya sambil tersenyum lebar. Pasangannya mengangguk pelan. Iya, Parto, tanahnya sudah kita gemburkan sejak pagi, tinggal menanam bibitnya satu persatu. Di sekitar mereka, tanah di kebun dekat alun-alun itu tampak subur, lembab, dan berwarna hitam pekat. Di kejauhan, terdengar suara anak-anak bermain bola di lapangan, suara pedagang gorengan memanggil pembeli, dan suara adzan asyar yang merdu menggema dari masjid kecil di sudut kota. Semua berpadu menjadi harmoni kehidupan khas kota Pati yang damai. Tak jauh dari sana, seekor makhluk kecil berwarna kuning berdiri dengan wajah ceria, siapa lagi kalau bukan Pikachu. Ia datang bukan tanpa alasan. Pikachu memang sudah lama bersahabat dengan ondel-ondel Parto sejak pertemuan ajaib di pasar rakyat setahun yang lalu. Saat itu, Pikachu tersesat karena badai petir yang tiba-tiba, dan ondel-ondel Parto menolongnya berlindung di bawah panggung seni. Sejak saat itu, keduanya tidak terpisahkan. Pikachu senang dengan semangat gotong royong yang dimiliki Parto, sementara Parto menganggap Pikachu sebagai teman yang membawa energi positif. Sore itu, Pikachu tampak sibuk menggali tanah kecil-kecil dengan ekornya yang berbentuk petir.
Setiap kali menggali, ujung ekornya mengeluarkan percikan cahaya kekuningan, bukan karena marah atau menyerang, tapi karena semangatnya yang luar biasa. Hehe, hati-hati, Pikachu, ujar Parto sambil tertawa. Jangan sampai bibitnya kena petir kecilmu, nanti pepayanya jadi bercahaya beneran. Pikachu menatapnya dengan pipi yang memerah, lalu tertawa kecil. Pika, Pika, suaranya lucu dan ceria, membuat suasana sore itu semakin hidup. Pasangan ondel-ondel itu dan Pikachu bekerja bergantian. Mereka menggali lubang kecil di barisan tanah yang sudah ditandai dengan bambu kecil. Setiap lubang diisi dengan satu bibit pepaya muda yang daunnya masih kecil dan hijau muda. Setelah itu, mereka menimbunnya dengan tanah pelan-pelan, lalu menyiramnya dengan air dari kendi tanah liat yang dibawa Parto. Airnya jernih, memantulkan cahaya senja yang keemasan. Di sela-sela pekerjaan, ondel-ondel Parto menatap ke arah alun-alun yang ramai. Ia tersenyum bangga melihat kehidupan kota yang damai. Anak-anak berlarian, penjual es dawet berteriak menawarkan dagangan, dan burung-burung kecil beterbangan di antara pepohonan beringin. Ia merasa bahagia karena apa yang sedang ia tanam bukan hanya pepaya, tapi juga harapan agar masyarakat Pati punya tempat hijau yang bisa dinikmati bersama, tempat belajar mencintai alam dan hasil bumi. Setiap biji pepaya ini seperti doa, kata Parto pelan, sambil menatap bibit yang baru ditanam. Kalau kita rawat dengan kasih, dia akan tumbuh, memberi buah, dan memberi manfaat buat semua makhluk. Pasangannya mengangguk. Seperti manusia juga, ya? Kalau disiram dengan ilmu dan kebaikan, pasti akan tumbuh menjadi orang yang berguna. Parto tersenyum lebar. Iya, alam ini mengajarkan kita banyak hal, hanya saja kita sering lupa membaca pesannya. Suasana semakin syahdu ketika cahaya matahari berubah menjadi jingga tua. Bayangan pepohonan jati menari di atas tanah, dan suara jangkrik mulai terdengar dari semak-semak. Pikachu duduk di samping tumpukan bibit, memandang ondel-ondel Parto dengan rasa kagum. Ia tak pernah menyangka bahwa makhluk sebesar itu bisa begitu sabar, penuh kasih, dan lembut terhadap alam. Pika-pika, katanya lirih, seperti mengucap rasa terima kasih dalam bahasanya sendiri. Parto menatap Pikachu sambil tersenyum. Terima kasih sudah membantu, sahabat kecilku. Kau tahu, di dunia ini, kerja keras tak mengenal bentuk tubuh. Yang penting niat dan hati yang tulus. Pikachu mengangguk cepat, matanya berbinar-binar. Waktu terus berjalan. Satu demi satu bibit pepaya tertanam rapi. Angin membawa aroma tanah yang segar, dan burung-burung gereja turun hinggap di dahan pohon dekat mereka. Dari kejauhan, beberapa warga yang lewat berhenti sejenak melihat pemandangan itu. Mereka berbisik-bisik, kagum dengan keindahan dan keanehan pemandangan tersebut. Itu, ondel-ondel bisa menanam pepaya? Tanya seorang anak kecil dengan mata terbelalak. Ibunya tersenyum sambil memegang bahunya. Iya, nak. Itu ondel-ondel Parto. Dia baik hati. Katanya, kalau kita menanam pohon sambil tersenyum, pohonnya akan tumbuh lebih cepat. Mendengar ucapan itu, Parto hanya tertawa kecil. Ia tak butuh pujian. Yang ia inginkan hanyalah memberi contoh bahwa siapapun bisa menanam kebaikan, bahkan makhluk kayu seperti dirinya. Ia menoleh ke langit, melihat burung-burung melintas, lalu berbisik pelan, "Ya Allah, jadikan pepaya ini sumber rezeki dan berkah bagi semua makhluk MU." Sementara itu, Pikachu masih bermain dengan tanah, menggambar bentuk petir dan wajah senyum menggunakan ranting kecil. Pasangannya menata keranjang bambu berisi bibit yang tersisa. Masih ada 5 lagi, katanya. Kita tanam di dekat pagar sana, biar nanti buahnya bisa dipetik anak-anak. Baik, jawab Parto sambil mengangguk mantap. Ia memanggul cangkul dan berjalan perlahan ke sisi lain kebun, langkahnya berat tapi pasti, seperti ritme waktu yang berjalan lembut di antara pepohonan dan angin sore. Langit mulai berwarna ungu lembut. Suara adzan maghrib hampir terdengar, tapi mereka belum berhenti. Pekerjaan itu bukan sekadar menanam buah. Bagi mereka, ini ibadah kecil, bentuk syukur atas kehidupan. Parto percaya bahwa setiap kebaikan yang ditanam, sekecil apapun, pasti akan tumbuh menjadi keberkahan. Ia teringat pada pesan seorang kiai tua dari masjid dekat Pasar Pati yang pernah berkata padanya,
Barang siapa menanam pohon dan makhluk lain mengambil manfaat darinya, maka setiap helai daun dan buahnya akan menjadi pahala baginya di sisi Allah. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Parto setiap kali ia menancapkan bibit ke tanah. Ia tahu, mungkin tubuhnya hanya terbuat dari kayu, tapi niat dan amalnya bisa tetap hidup di hati manusia. Dan hari itu, di kebun kecil di kota Pati, niat itu tumbuh bersama setiap biji pepaya yang mereka tanam. Ketika bibit terakhir selesai ditanam, Parto menatap hasil kerja mereka dengan bangga. Di hadapannya, deretan bibit pepaya tersusun rapi, seperti barisan harapan yang siap tumbuh tinggi. Ia menatap ke arah alun-alun, melihat anak-anak yang masih bermain, pedagang yang mulai menutup lapak, dan langit yang perlahan gelap. "Lihat, Pikachu," katanya dengan nada puas. "Inilah awal dari kebun berkah. Suatu hari nanti, pepaya ini akan tumbuh besar, buahnya manis, dan siapapun boleh menikmatinya tanpa harus membayar. Karena bumi ini milik Allah, dan rezeki sejatinya untuk semua." Pikachu tersenyum, matanya berbinar di bawah cahaya senja yang menenangkan. Ia tahu, malam ini akan menjadi malam yang panjang, dan cerita baru akan dimulai. Mereka tidak tahu bahwa dari balik pepohonan di pinggir kebun, sepasang mata bulat hitam putih sedang mengintip dengan rasa ingin tahu, mata seekor siluman panda yang lapar dan penasaran. Tapi itu kisah untuk paragraf berikutnya. Untuk saat ini, sore itu berakhir dengan damai. Angin membawa aroma pepaya muda, dan suara jangkrik menjadi musik penutup hari. Ondel-ondel Parto menatap langit yang mulai dipenuhi bintang sambil berucap lirih. "Bismillah, semoga setiap yang kita tanam hari ini tumbuh menjadi kebaikan yang tak pernah layu." Sore itu, udara di sekitar kebun pepaya terasa begitu sejuk. Cahaya matahari menembus sela-sela daun pepaya yang hijau muda, menciptakan kilauan lembut seperti serpihan emas di udara. Ondel-ondel Parto sedang sibuk mengisi lubang-lubang tanah dengan bibit pepaya muda, sementara pasangannya menata jerami kering sebagai pelindung dari panas. Pikachu berlari-lari kecil sambil sesekali mengibaskan ekornya yang bercahaya seperti petir kecil, membuat udara terasa hangat dan ceria. Namun tiba-tiba, dari arah pepohonan jati di pinggir kebun, terdengar suara gemerisik yang pelan tapi berat. Daun-daun bergerak sendiri, ranting-ranting patah perlahan. Angin yang semula lembut berubah menjadi sedikit bergetar, seolah membawa kabar kedatangan sesuatu yang besar. Ondel-ondel Parto menoleh pelan, matanya yang besar dan berwarna cerah menatap penuh tanda tanya. Pasangannya menghentikan gerakan tangannya yang sedang memadatkan tanah. Pikachu mengangkat telinganya tinggi-tinggi, bersiap dengan kilat mungil di ujung ekornya. Dari balik bayangan pepohonan itu, muncul sosok besar yang tak biasa. Tubuhnya bulat dan besar, bulunya tebal berwarna hitam dan putih yang berkilau lembut terkena sinar matahari senja. Setiap langkahnya menimbulkan suara lembut tapi mantap, seolah bumi bergetar kecil menyambut langkahnya. Matanya hitam bundar, bersinar dengan cahaya aneh, bukan jahat, tapi misterius, seperti menyimpan banyak cerita yang tak terucapkan. Dialah siluman panda, makhluk gaib penjaga hutan yang konon katanya jarang menampakkan diri pada manusia. Selama bertahun-tahun, warga Pati sering mendengar cerita tentang keberadaan siluman panda ini. Konon, ia adalah jelmaan dari seekor panda sakti dari negeri jauh, yang tersesat di hutan Jawa karena kutukan waktu. Ia hidup ratusan tahun lamanya, menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Namun, meski lembut, panda ini juga terkenal memiliki sifat rakus, terutama terhadap buah yang manis dan segar. Karena itu, banyak petani yang kehilangan hasil panennya tanpa tahu siapa pelakunya. Hari itu, misteri itu akhirnya terjawab. Ondel-ondel Parto hanya bisa terpaku. Di hadapannya, siluman panda itu melangkah mendekat. Suaranya berat tapi pelan, napasnya lembut seperti desir angin. Ia menatap pepaya matang yang baru dipetik dari pohon. Warna oranye cerah buah itu seolah memantulkan sinar sore yang hangat. Dalam sekejap, si panda menunduk dan, menggigit pepaya itu dengan penuh selera. Daging pepaya yang lembut berair tampak menetes dari sudut mulutnya, menimbulkan aroma manis yang memenuhi udara. Pikachu langsung bereaksi, bulu di tubuhnya sedikit berdiri karena kaget. "Pika!" serunya dengan suara kecil namun waspada. Ia siap mengeluarkan petir kapan saja.
Namun ondel-ondel Parto segera mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Pikachu tidak melakukan apapun. Biarkan dulu, katanya lembut dengan suara berat namun tenang. Mungkin makhluk ini lapar. Pasangannya, ondel-ondel Sri, menatap dengan mata lembut. Kasihan juga, tuh, lihat saja, dia makan dengan lahap, mungkin sudah lama tidak menemukan buah segar. Ondel-ondel Parto mengangguk pelan. Benar, Sri. Kadang makhluk sebesar itu hanya butuh sedikit kasih sayang agar tidak menakutkan. Mereka berdua memperhatikan panda itu yang terus makan dengan nikmat. Tidak ada rasa takut di wajah mereka. Justru ada keingintahuan dan ketenangan yang terpancar dari sorot mata mereka. Suasana di kebun menjadi aneh, antara hening dan damai, antara waspada dan penuh haru. Hanya suara kunyahan lembut panda yang terdengar, disertai gemericik angin sore yang menggesek daun pepaya. Setelah beberapa buah pepaya habis disantap, panda itu berhenti. Ia menatap ondel-ondel Parto dengan ekspresi polos, seperti anak kecil yang ketahuan mencuri permen. Mulutnya masih menempel sisa pepaya, dan dari matanya terlihat rasa bersalah yang tulus. Ia menunduk, lalu menggaruk-garuk kepalanya dengan tangan besar berbulu. Aksi itu membuat Pikachu yang tadinya tegang jadi tertawa kecil. "Pikapi!" serunya, suaranya seperti tawa kecil yang mengundang suasana lebih santai. Ondel-ondel Parto kemudian melangkah pelan mendekati panda itu. Suara langkahnya berat tapi tidak menakutkan. "Kamu lapar ya, Nak?" katanya dengan lembut, seolah berbicara kepada anak kecil. Panda itu mengangguk pelan. Gerakannya lambat, penuh kerendahan hati. "Kalau lapar, bilang saja, kami tidak akan marah. Tapi jangan makan tanpa izin," lanjut ondel-ondel itu sambil menepuk bahu panda dengan tangan kayu yang besar namun lembut. Siluman panda menatap wajah Parto, lalu mengeluarkan suara lirih seperti dengungan. Tanda bahwa ia mengerti dan menyesal. Di balik awan, cahaya matahari senja menyorot lembut wajah mereka bertiga, ondel-ondel, Pikachu, dan panda. Bayangan mereka terpantul di permukaan tanah, panjang dan indah. Seakan-akan alam juga ikut tersenyum menyaksikan pertemuan unik itu. Seekor siluman panda yang rakus ternyata memiliki hati lembut, sementara dua ondel-ondel dari Kota Pati memperlihatkan kebijaksanaan yang luar biasa, tidak marah, tidak takut, hanya penuh kasih sayang. Beberapa saat kemudian, ondel-ondel Parto mengambil satu buah pepaya yang sudah matang dari keranjang. Ia membelahnya dua, lalu menyodorkannya ke panda. "Ini untukmu. Tapi, setelah ini, kita tanam pepaya baru bersama-sama, ya?" Mata panda berbinar. Ia tampak bahagia mendengar kata-kata itu. Pikachu ikut bersorak kecil, memancarkan percikan listrik mungil di udara, bukan sebagai serangan, melainkan seperti kembang api kecil tanda persahabatan baru yang lahir. Burung-burung mulai kembali ke sarang, langit berubah jingga keemasan. Angin sore membawa aroma manis dari buah pepaya dan tanah lembab yang baru digali. Di kejauhan, suara adzan maghrib mulai terdengar, membuat suasana semakin damai. Panda itu menunduk hormat, mungkin ia tahu bahwa itu adalah waktu suci bagi manusia untuk berdoa. Ia lalu duduk bersila, menatap pepohonan yang berkilau di bawah cahaya senja. Ondel-ondel Parto menatapnya penuh takjub. "Makhluk ini bukan sembarang siluman," katanya pelan. "Ia punya jiwa yang tahu arti penyesalan." Pasangannya tersenyum. "Mungkin ini pertanda bahwa alam ingin bersahabat dengan manusia. Selama kita menjaga, makhluk lain juga akan menghormati." Pikachu kemudian berlari ke tengah kebun, mengambil bibit pepaya baru dengan ekornya, lalu meletakkannya di tanah. Ia menatap panda itu dan mengangguk, seolah berkata, "Sekarang giliranmu membantu kami." Panda itu tersenyum malu, tapi kemudian berdiri dan dengan tangan besarnya, menggali tanah dengan lembut. Gerakannya lambat tapi penuh ketulusan. Setiap kali ia menanam, wajahnya semakin cerah, seolah setiap bibit pepaya yang masuk ke tanah juga menanam benih persahabatan di dalam hatinya sendiri. Dan begitulah, di bawah cahaya senja Pati yang indah, legenda kecil itu mulai tumbuh. Siluman panda yang dulu dianggap rakus dan menakutkan kini menjadi sahabat ondel-ondel Parto dan Pikachu. Mereka menanam bersama, menyiram bersama, bahkan bernyanyi bersama. Alam pun seakan lebih hidup. Daun-daun pepaya bergoyang lembut seolah bertepuk tangan,
Angin membawa aroma persahabatan ke seluruh penjuru kebun, dan langit menyimpan cerita baru untuk generasi berikutnya. Orang-orang yang lewat di sekitar kebun kadang melihat bayangan besar panda di antara pepohonan. Namun mereka tak lagi takut. Mereka tahu, itu hanyalah siluman panda yang kini menjaga kebun pepaya milik ondel-ondel Parto, kebun yang tumbuh dari kebaikan hati, kesabaran, dan ketulusan. Angin sore yang tadi berhembus tenang, tiba-tiba terasa berubah. Udara di sekitar kebun pepaya itu menjadi sedikit bergetar, seolah ada arus listrik halus yang menari-nari di antara daun pepaya. Pikachu, yang sejak tadi berdiri di samping ondel-ondel Parto, menatap lekat ke arah siluman panda yang sedang dengan santai menghabiskan pepaya terakhir dari keranjang. Wajah Pikachu tampak campuran antara kaget, gemas, dan sedikit kesal. Ekor petirnya yang berbentuk petir kuning mulai berkilau. "Pika," suaranya pelan, tapi mengandung peringatan. Ia bukan marah, hanya merasa tidak adil bahwa seseorang memakan pepaya hasil kerja keras mereka tanpa meminta izin. Pikachu adalah makhluk kecil yang punya hati besar dan rasa keadilan tinggi. Ia melihat setiap tindakan dengan nurani, bukan hanya emosi. Ondel-ondel Parto sempat melirik, ingin menenangkan, tapi kilauan listrik itu sudah muncul lebih dulu. Cahaya kuning terang memancar dari tubuh kecil Pikachu. "Pikachu!" serunya lantang. Petir mungil menyambar ke udara, tidak kuat, tidak berbahaya, tapi cukup untuk membuat udara bergetar dan bulu panda berdiri. "Hah?" Siluman panda melompat setengah meter ke belakang. Bulunya yang hitam putih langsung mengembang seperti kapas yang terkena angin. Matanya membulat lebar, lalu hening sejenak. Semua makhluk di kebun, ondel-ondel, Pikachu, bahkan burung-burung di dahan pepaya, berhenti bergerak. Kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Panda itu menatap Pikachu, lalu mulai tertawa. Tertawa keras, tapi bukan tawa jahat. Suaranya seperti suara drum lembut bercampur angin sore, bergema di antara pepohonan. "Oh, aku kaget," katanya terbata-bata sambil mengelus perutnya yang besar. Tapi rasanya geli. Pikachu yang tadinya cemberut, langsung terdiam. Ekor petirnya menurun, kilau listriknya meredup. "Pika?" suaranya bingung. Ia menatap panda yang kini tertawa sampai berguling pelan di tanah, memegangi perutnya sambil terus mengucapkan kata-kata lucu dalam bahasa aneh yang hanya separuh bisa dimengerti oleh manusia dan makhluk lainnya. Ondel-ondel Parto dan pasangannya tertawa kecil melihat pemandangan itu. "Wah, makhluk ini lucu juga ya," kata ondel-ondel Sri sambil menutup mulutnya yang tersenyum. "Aku kira dia akan marah." "Tidak semua yang besar dan kuat itu jahat," jawab Parto dengan nada bijak. "Kadang, justru yang besar punya hati yang lembut." Panda itu kemudian duduk bersila, masih sambil tertawa. "Petirmu lucu, kecil, tapi membuatku geli seluruh tubuh," katanya kepada Pikachu dengan logat berat tapi ramah. Ia menatap Pikachu dengan mata yang berbinar, tidak ada kebencian sedikit pun. Pikachu akhirnya tertawa kecil juga. "Pikapi," katanya riang, yang artinya kira-kira, "kalau begitu, jangan makan lagi tanpa izinnya." Panda itu mengangguk cepat-cepat, seperti anak kecil yang tertangkap basah mencuri kue dari dapur. Setelah ketegangan itu mereda, udara di sekitar kebun kembali hangat. Cahaya matahari sore mulai berubah jingga keemasan, menembus daun pepaya dan memantulkan sinar di bulu putih panda. Udara beraroma manis, campuran pepaya matang dan tanah lembab setelah digali. Semua terasa damai. Ondel-ondel Parto menatap Pikachu dengan bangga. "Kamu memang pemberani, Pikachu. Tapi yang lebih penting, kamu tahu kapan harus berhenti." Pikachu mengangguk kecil, menatap panda dengan mata ramah. Ia mengerti, pertemuan ini bukan tentang siapa yang kuat atau lemah, tapi tentang memahami dan saling belajar. Siluman panda menatap mereka dengan perasaan bersalah. Ia menunduk pelan, lalu berkata lirih, Aku hanya lapar. Aku sudah lama tinggal di hutan ini. Buah-buahan di sini mulai jarang, dan aroma pepayamu sangat menggoda." Ondel-ondel Sri menepuk tangan panda dengan lembut. "Kalau begitu, lain kali datanglah dan minta izin. Kami akan berbagi dengan senang hati." Mata panda berbinar. Ia tidak menyangka manusia, atau ondel-ondel, bisa sebaik itu padanya. Sambil tersenyum malu, panda itu menggaruk kepalanya. Lalu, tanpa disuruh,
Ia bangkit dan mulai membantu mengumpulkan bibit pepaya yang terserak. Pikachu menatap heran, tapi senang. "Pika-pika," katanya sambil bertepuk tangan kecil. "Terima kasih," ujar panda itu. "Aku ingin memperbaiki kesalahanku. Aku tidak ingin dikenal sebagai siluman perusak lagi." Suara lembutnya membuat suasana kebun seperti berubah. Angin berhembus lebih pelan, daun-daun pepaya bergoyang kecil, bahkan air dari sumur dekat kebun memantulkan cahaya jingga yang indah. Ada ketenangan baru yang hadir, bukan karena semua sempurna, tapi karena ada pengertian dan maaf di antara mereka. Panda itu kemudian menatap Pikachu lagi. "Aku belum pernah melihat makhluk sekecil kamu punya kekuatan sebesar itu," katanya kagum. "Petirmu membuatku terkejut, tapi juga membuatku sadar bahwa kekuatan tidak selalu untuk melukai." Pikachu tersenyum bangga. "Pika," katanya, sambil menunjuk ke arah dada panda. "Yang penting hati." Panda itu tersenyum lebar. Ia menepuk dadanya yang besar dan berkata, "Ya, hati." Lalu, ia menatap ke langit yang mulai berubah jingga keemasan. "Mungkin inilah waktuku belajar menjadi makhluk yang lebih baik. Sudah lama aku sendirian, hanya hidup dari apa yang kutemukan. Tapi kalian berbeda, kalian menanam, berbagi, dan tidak membenci." Ondel-ondel Parto menatapnya penuh makna. "Kami menanam bukan hanya untuk makan, tapi untuk kehidupan. Siapapun boleh menikmati hasilnya, asal tahu rasa syukur dan izin." Panda mengangguk. "Aku mengerti sekarang." Saat itu, Pikachu tiba-tiba melompat ke bahu panda dan mengelus kepalanya. Petir kecil keluar dari ujung ekornya, bukan sebagai serangan, tapi seperti percikan cahaya lembut yang menari di udara, seperti bintang kecil di sore hari. Panda menatap ke arah sinar itu, lalu tertawa lagi, tapi kali ini penuh bahagia. "Hahaha, sekarang geli lagi. Tapi rasanya menyenangkan." Suasana di kebun itu kini berubah total. Yang tadi penuh ketegangan kini dipenuhi canda dan tawa. Burung-burung yang sempat terbang menjauh kini kembali hinggap di ranting, seolah ingin menyaksikan momen persahabatan yang baru lahir itu. Ondel-ondel Parto dan Sri saling berpandangan, lalu tersenyum. "Lihat, Sri," kata Parto pelan. "Kadang, satu kilat kecil bisa menerangi hati yang gelap." Sri mengangguk. "Dan satu tawa bisa menghapus rasa takut yang lama." Pikachu dan panda kini duduk berdampingan di bawah pohon pepaya yang rindang. Pikachu tampak bercerita sesuatu dengan suara kecilnya yang imut, sementara panda mendengarkan dengan serius. Meski mungkin tidak mengerti sepenuhnya, tapi ia tertawa di setiap jeda cerita. Ondel-ondel Parto lalu datang membawa kendi air, dan mereka semua minum bersama. Matahari sudah hampir tenggelam sepenuhnya. Langit pati berubah dari jingga ke ungu lembut, dan di kejauhan, suara jangkrik mulai terdengar. Panda menatap langit itu dan berkata, "Kalian tahu? Dulu aku pikir manusia hanya tahu mengambil. Tapi hari ini, aku melihat mereka juga tahu memberi." Ondel-ondel Parto menjawab, "Begitulah hidup, teman. Kalau kita belajar menanam, kita juga belajar berbagi." Panda menunduk, lalu berjanji dalam hati. Ia tidak akan pernah lagi mengambil tanpa izin. Ia akan menjaga kebun ini, memastikan pepaya tumbuh subur, dan tidak ada makhluk lain yang merusaknya. Pikachu menepuk dada panda sambil tersenyum puas. "Pika," katanya bangga, yang artinya, "itu baru teman sejati." Malam pun datang perlahan. Bintang pertama muncul di langit, memantul di bulu panda dan ekor Pikachu yang masih berkilau sisa listrik lembut. Di bawah cahaya bintang itu, ketiganya duduk bersama, ondel-ondel Parto, Pikachu, dan siluman panda, membentuk siluet persahabatan yang hangat. Dan sejak saat itu, setiap kali hujan turun di kebun pepaya pati, penduduk sering melihat cahaya kecil menyambar lembut di antara pepohonan, bukan badai, tapi kilatan petir kecil tanda persahabatan abadi antara makhluk manusia, hewan, dan alam. Sore itu, udara di kebun pepaya pati terasa damai setelah kejadian yang menegangkan tapi lucu tadi. Cahaya matahari keemasan menembus sela-sela daun pepaya muda, menari di permukaan tanah yang lembab. Di bawah sinar itu, siluman panda berdiri diam dengan kepala tertunduk. Tubuh besarnya yang biasanya tampak gagah kini terlihat kecil, seolah seluruh kesombongan yang dulu menempel padanya ikut luruh bersama embun sore.
Ondel-ondel Parto memandangnya tanpa rasa dendam. Wajahnya tetap ramah, mata kayu di balik topengnya seperti memancarkan ketenangan yang menembus hati. Di sebelahnya, Pikachu duduk dengan kaki bersilang, matanya masih menatap panda dengan rasa penasaran bercampur iba. Hening beberapa saat, hanya terdengar suara gemericik air sumur dan kicau burung yang kembali ke sarang. Panda menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Aku lapar, tapi aku tak seharusnya mengambil tanpa izin. Aku malu." Suara itu berat tapi tulus, keluar dari hati yang sedang belajar memahami arti penyesalan. Kata-kata itu menggema lembut di antara pohon-pohon, seolah hutan pun ikut mendengar dan menghela napas lega. Ondel-ondel Parto mendekat dengan langkah perlahan. "Tidak apa-apa, teman. Setiap makhluk bisa salah," katanya dengan suara lembut seperti orang tua yang menasihati anaknya. "Yang penting adalah bagaimana kita memperbaikinya." Siluman panda menatap ondel-ondel itu dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak pernah dimengerti seperti ini sebelumnya. Semua yang pernah melihatku takut. Mereka kabur, berteriak, atau melempar batu. Aku pikir, aku memang diciptakan hanya untuk menakut-nakuti." Pikachu menggeleng cepat, mengibaskan ekornya yang kuning terang. "Pika-pika," katanya dengan nada tegas, seolah berkata, "Tidak ada makhluk yang diciptakan untuk menakutkan. Hati yang baik akan selalu terlihat." Panda tersenyum tipis. Ia berjongkok, lalu memungut biji pepaya yang terjatuh di tanah. Ia menatapnya lama sekali, seakan melihat kehidupan baru di dalam benda kecil itu. "Aku ingin belajar menanam seperti kalian," katanya pelan. Ondel-ondel Parto tersenyum. "Kalau begitu, mari kita mulai bersama." Mereka pun mulai bekerja. Panda mengambil cangkul kecil yang biasa dipakai Pikachu untuk menggali tanah. Tangannya yang besar dan kuat membuat pekerjaan jadi lebih mudah. Sekali ayunan, tanah terbuka lebar, siap untuk ditanami. Ondel-ondel Sri datang membawa keranjang berisi bibit pepaya baru, sementara Pikachu melompat-lompat kecil, membantu menyingkirkan kerikil dengan listrik kecil yang membuatnya seperti lampu yang menari di antara dedaunan. Panda menatap tanah yang ia gali. Ia menaruh biji pepaya dengan hati-hati, seperti sedang menaruh permata berharga. Ia kemudian menutupnya dengan tanah lembut, menepuk pelan, lalu berkata lirih, "Tumbuhlah dengan baik. Aku janji akan menjagamu." Ondel-ondel Sri yang mendengar itu tersenyum bahagia. "Kamu tidak hanya menanam pohon, tapi juga menanam kebaikan dalam hatimu," katanya dengan nada hangat. Panda terdiam sejenak, lalu menatap ke arah langit. Awan senja berwarna jingga keemasan mulai melayang di atas kepala mereka. Ia merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, kedamaian. Dulu, ia selalu hidup berpindah-pindah. Dari hutan satu ke hutan lain, dari gua ke tebing, hanya mencari makan tanpa tujuan. Ia sering dianggap ancaman oleh para penduduk desa, padahal ia hanya makhluk yang lapar dan kesepian. Kini, untuk pertama kalinya, ia merasa punya tempat, punya teman, dan punya alasan untuk berbuat baik. Ketika mereka selesai menanam beberapa bibit, ondel-ondel Parto menepuk bahu Panda dengan tangan kayunya yang besar. "Kamu tahu, Panda," katanya lembut, "setiap biji pepaya yang kita tanam ini bisa jadi pelajaran. Kalau kamu sabar, nanti buahnya akan manis. Tapi kalau kamu rusak sebelum waktunya, kamu tidak akan dapat apa-apa." Panda menatap tanah di depannya. "Seperti hidup, ya?" katanya lirih. "Benar," jawab Parto. "Kalau kita terburu-buru, hasilnya tak akan sempurna. Tapi kalau kita ikhlas dan sabar, Allah akan beri lebih dari yang kita bayangkan." Pikachu melompat ke pundak Panda dan mengeluarkan suara kecil, "Pika-pi," yang membuat Panda tertawa. "Kamu kecil, tapi kata-katamu besar," katanya sambil mengelus kepala Pikachu. "Aku jadi ingin terus belajar dari kalian." Langit semakin merah keemasan. Bayangan pepohonan jati dari kejauhan tampak seperti lukisan alam yang menenangkan. Angin membawa aroma tanah dan pepaya yang baru tumbuh. Semua terasa selaras, manusia, makhluk ajaib, hewan, dan tumbuhan, semua bersatu dalam satu irama kehidupan yang damai. Panda mulai bercerita. Ia menceritakan bagaimana ia dulu hanyalah roh penjaga hutan yang kesepian. Ia terlahir dari doa seekor panda terakhir yang mati di pegunungan jauh di timur, dan sejak itu, ia menjaga alam dengan cara yang kadang salah,
menakuti manusia agar tak merusak hutan. Tapi ia tak pernah tahu bahwa manusia seperti ondel-ondel Parto ada, yang menanam, bukan menebang, yang berbagi, bukan mengambil. Ondel-ondel mendengarkan dengan seksama, tanpa menyela. Pikachu duduk di antara mereka, ekornya memantulkan sinar jingga sore seperti lentera kecil. Saat panda selesai bercerita, ondel-ondel Sri berkata dengan lembut, "Kamu tidak salah sepenuhnya. Kadang, niat baik bisa salah arah kalau dilakukan tanpa ilmu. Tapi hari ini kamu sudah belajar." Panda mengangguk. "Ya. Hari ini aku belajar dari dua makhluk yang berbeda dunia, tapi punya hati yang sama. Aku belajar bahwa kebaikan tidak mengenal wujud. Baik itu manusia, boneka kayu, atau makhluk listrik kecil, semuanya bisa membawa cahaya." Setelah itu, mereka bertiga kembali bekerja. Kali ini, mereka menanam bersama dengan ritme yang indah. Ondel-ondel Parto menggali, Panda menaruh bibit, dan Pikachu menyiram dengan air yang dialirkan dari kendi kecilnya. Setiap kali biji ditanam, Pikachu menyalakan percikan petir kecil di atasnya, membuat biji itu bersinar sesaat, seolah mendapat energi kehidupan. Panda menatap hal itu dengan takjub. "Apakah itu sihir?" "Bukan," jawab Parto sambil tersenyum. "Itu niat baik." Mereka terus menanam sampai matahari benar-benar tenggelam. Ketika senja berubah menjadi malam, bintang pertama muncul di langit. Di bawah sinar bintang itu, pohon-pohon pepaya kecil tampak seperti barisan kehidupan baru, tanda dari perubahan hati Panda. Panda memandangi semua itu dengan perasaan haru. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan. Ia sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari makan sebanyak-banyaknya, atau dari menakuti makhluk lain, tapi dari memberi manfaat dan menjaga kehidupan. "Terima kasih," katanya pelan. "Kalian telah mengajariku hal yang tidak pernah diajarkan waktu aku masih roh penjaga hutan. Aku akan jaga kebun ini, bukan untukku, tapi untuk siapapun yang membutuhkan." Ondel-ondel Parto menatapnya dengan bangga. "Itulah yang kami harapkan, sahabatku." Panda menunduk, lalu tersenyum lebar. "Sahabat? Ya, mulai sekarang, kamu bagian dari kami," jawab Pikachu cepat-cepat. Mereka semua tertawa. Suara tawa itu menyatu dengan suara jangkrik, suara air sumur, dan gemerisik daun. Alam seperti ikut tertawa bersama mereka. Panda lalu duduk bersila di tengah kebun, memejamkan mata, dan berdoa dengan cara yang sederhana. Tidak ada mantra rumit, hanya bisikan lembut dalam hatinya. Ia memohon agar pohon pepaya tumbuh subur, agar Pati selalu makmur, dan agar dirinya selalu diberi kesempatan untuk memperbaiki masa lalu. Ondel-ondel Parto dan Pikachu ikut diam, menatapnya dengan penuh rasa haru. Dalam diam itu, ada ikatan yang tak terlihat, ikatan antara makhluk yang berbeda, tapi disatukan oleh niat baik. Ketika angin malam mulai turun, daun-daun pepaya bergoyang perlahan seperti bertepuk tangan untuk mereka. Bulan separuh muncul di langit, menerangi kebun yang baru saja menjadi saksi perubahan besar dalam hati seekor panda siluman. Sejak malam itu, panda itu tidak lagi disebut siluman. Penduduk sekitar mulai memanggilnya si panda penanam. Kadang mereka melihat sosok besar berjalan di antara kebun pepaya saat malam, membawa kendi air di pundak, menyiram tanaman dengan lembut. Tidak ada lagi rasa takut, hanya kekaguman. Dan di atas pepaya yang tumbuh subur itu, terkadang ada kilatan cahaya kecil, bukan kilat yang menakutkan, tapi petir lembut milik Pikachu, tanda bahwa persahabatan dan perubahan hati benar-benar hidup di sana. Sejak hari itu, hutan di Pati tak lagi sama. Ia bukan hanya sekadar hamparan pepohonan hijau dan suara burung yang bersahutan, tetapi menjadi taman kehidupan di mana manusia, hewan, dan makhluk ajaib hidup berdampingan dalam kedamaian. Setiap pagi, ketika matahari muncul dari balik Bukit Muria, sinarnya menembus celah pepaya yang berbuah ranum, menimbulkan kilau keemasan yang menenangkan hati siapapun yang melihatnya. Di antara pohon-pohon pepaya itu, angin selalu membawa suara lembut, kadang tawa panda, kadang gumaman doa ondel-ondel Parto, dan sesekali bunyi kecil, "Pika," dari Pikachu yang masih setia menjaga kebun. Hutan yang dulu sunyi dan dianggap angker, kini menjadi tempat suci bagi siapa saja yang mencari ketenangan. Burung-burung datang bersarang tanpa takut,
rusa dan monyet bermain di antara pepohonan, dan anak-anak desa mulai berani masuk ke dalam hutan untuk belajar menanam bersama para penjaganya. Warga Pati menyebutnya hutan pepaya persaudaraan. Nama itu muncul bukan karena banyaknya buah pepaya semata, melainkan karena dari sinilah tumbuh benih kebaikan yang menyebar ke seluruh penjuru desa. Orang-orang mulai menanam pepaya di halaman rumah mereka, meniru cara ondel-ondel Parto yang selalu menanam dengan hati dan doa. Mereka percaya, pepaya yang ditanam dengan niat baik akan berbuah manis dan besar, membawa rezeki yang tak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menenangkan jiwa. Setiap kali musim panen tiba, pemandangan hutan itu seperti perayaan kecil. Anak-anak berlarian memetik pepaya, ibu-ibu membawa bakul rotan, dan para bapak berkumpul di bawah pohon besar sambil tertawa. Panda kini berdiri di tengah mereka, tak lagi menakutkan. Ia memakai caping besar yang dibuat dari daun kelapa oleh warga desa, dan sering membantu mengangkat buah-buah besar ke gerobak. Pikachu duduk di pundaknya, menjadi semacam penjaga kecil yang lucu dan penuh semangat. Ondel-ondel Parto dan Sri selalu hadir di setiap panen, menari pelan diiringi tabuhan gendang kecil. Musik mereka bukan sekadar hiburan, tapi juga doa, ungkapan syukur atas hasil bumi yang melimpah. Suara gendang mereka bergema lembut hingga ke pelosok desa, mengingatkan semua orang akan pentingnya berbagi, bersyukur, dan memaafkan. Suatu hari, kepala desa datang ke hutan itu. Ia berdiri di depan warga dan berkata dengan suara lantang, "Dulu hutan ini ditakuti, tapi sekarang menjadi tempat yang membawa rezeki. Semua karena satu hal, karena kita mau saling memaafkan dan bekerja bersama. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari hati yang ikhlas." Semua orang terdiam, lalu mengangguk setuju. Panda menunduk rendah, hatinya tergetar. Ia teringat masa lalunya, masa di mana ia pernah dianggap siluman jahat yang harus diusir. Tapi hari ini, ia berdiri di tengah manusia yang menyapanya dengan senyum dan kasih. Ia sadar bahwa setiap makhluk bisa berubah jika diberi kesempatan dan cinta. Waktu berlalu. Tahun berganti, tapi cerita itu terus diwariskan. Anak-anak kecil di Pati tumbuh dengan mendengar kisah tentang pepaya persaudaraan, ini dari kakek nenek mereka. Mereka tahu bahwa pepaya di hutan itu bukan sembarang pepaya. Setiap buahnya membawa pesan moral, siapa yang menanam kebaikan, akan memetik kedamaian. Ketika malam tiba, hutan itu tampak indah dengan cahaya lembut dari kunang-kunang yang menari di antara daun pepaya. Pikachu sering bermain dengan mereka, membuat percikan listrik kecil yang membentuk bintang di udara. Panda duduk di dekat batang pohon besar sambil menatap langit, sementara ondel-ondel Parto dan Sri menabuh gendang pelan, iramanya seperti nyanyian pengantar tidur bagi alam semesta. Dari kejauhan, warga sering melihat cahaya kuning berkelip dari dalam hutan. Tapi mereka tak lagi takut. Mereka tahu, itu bukan tanda bahaya, melainkan tanda bahwa makhluk baik sedang menjaga tanah mereka. Setiap kali angin bertiup melewati hutan dan menyentuh rumah-rumah, terdengar desiran lembut seperti bisikan. Sabar, maafkan, dan berbagi, maka hidupmu akan berkah. Itulah pesan yang tertanam dalam hati semua orang Pati. Mereka belajar bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari tenaga atau kekuasaan, melainkan dari kesabaran, keikhlasan, dan kebaikan hati. Karena siapapun yang menanam dengan kasih, pasti menuai dengan damai. Waktu terus berjalan. Pepaya dari hutan itu mulai terkenal keluar daerah. Rasa buahnya manis, dagingnya tebal, dan aromanya lembut. Banyak pedagang datang membeli, tapi warga selalu menolak menjual semuanya. "Hutan ini bukan untuk kaya," kata ondel-ondel Parto pada suatu ketika, "tapi untuk menjaga keseimbangan. Hasilnya boleh dibagi, tapi jangan dirampas." Dan anehnya, siapapun yang mencoba mengambil pepaya tanpa izin, akan mendengar suara gendang dari dalam hutan, pelan tapi tegas, seperti peringatan. Konon, itu suara ondel-ondel Sri yang masih menjaga kejujuran manusia, dibantu Pikachu yang kini menjadi roh penjaga listrik di sana. Panda pun kadang muncul dalam mimpi orang yang serakah, menasihati dengan lembut agar tidak tamak. Legenda itu kemudian menyebar. Banyak orang datang ke Pati bukan hanya untuk menikmati buah pepaya, tapi juga untuk belajar tentang kearifan hidup dari kisah tersebut. Sekolah-sekolah bahkan menjadikan cerita ini sebagai bagian dari pelajaran moral dan lingkungan. Mereka belajar menanam pepaya sambil menulis doa kecil di kertas daun.
Semoga aku menjadi orang sabar dan suka berbagi. Dan setiap tahun, pada bulan yang sama saat pepaya pertama kali dipanen, warga mengadakan Festival Pepaya Persaudaraan. Ondel-ondel Parto dan Sri tampil di barisan depan, membawa topeng kayu berhias warna-warni, sementara anak-anak berdandan seperti Pikachu, memakai kostum kuning dengan telinga panjang. Di tengah perayaan, warga selalu mengheningkan cipta sejenak, mengenang momen ketika seekor panda lapar belajar arti maaf dan perubahan. Setelah itu, doa bersama dipanjatkan. Ya Allah, jadikan kami manusia yang sabar seperti tanah, yang memberi tanpa mengeluh. Jadikan kami seperti pepaya, yang buahnya dinikmati semua tanpa memilih. Jadikan kami seperti angin, yang membawa kesejukan bagi sesama. Hening itu indah. Bahkan burung-burung di atas pohon ikut diam sejenak, seperti ikut berdoa. Lalu tabuhan gendang mulai terdengar lagi, riuh dan bahagia. Anak-anak menari, orang dewasa tertawa, dan langit seolah ikut bersorak. Setelah festival berakhir, warga menanam bibit pepaya baru di tepi hutan. Tradisi itu tak pernah berhenti. Setiap pohon yang tumbuh dianggap sebagai simbol kehidupan baru, pengingat bahwa setiap kesalahan bisa ditebus dengan kebaikan. Di malam hari, setelah semua kembali ke rumah, hutan itu kembali sunyi. Tapi kalau kamu berdiri di sana dan memejamkan mata, kamu bisa mendengar bisikan lembut dari masa lalu. Jangan takut berubah. Jangan malu meminta maaf. Karena Allah mencintai hati yang lembut dan sabar. Dan ketika kamu membuka mata, mungkin kamu akan melihat kilatan cahaya kuning di antara pepaya. Tanda bahwa Pikachu masih di sana, menjaga ketenangan bersama ondel-ondel Parto, Sri, dan Panda yang kini telah menjadi legenda. Hingga kini, warga Pati percaya bahwa setiap kali angin bertiup dari arah hutan, itu bukan sekadar angin. Itu adalah salam dari para penjaga pepaya, salam kedamaian, salam kasih, dan salam pengingat bahwa hidup akan indah bila dijalani dengan sabar, memaafkan, dan berbagi. Alhamdulillah, sudah selesai menonton cerita hari ini. Semoga kita semua selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Jangan lupa bertakwa kepada Allah, dan semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Serta masuk surga tanpa hisab bagi yang menjawab dengan benar di kolom komentar. Bagi yang belum benar, semoga Allah selalu memberi kesehatan dan keberkahan. Tulis di komentar, judul apa lagi tentang ondel-ondel yang ingin kalian dengar di episode berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Herba Kilauan.